banyak orang-orang yang tidak sadar lagi akan betapa kehidupannya cuma sementara. Karena itu kemudian Al-Quran berikan terapi. Yang tidak rugi itu hanya 3 kelompok. Hanya 3 kelompok. Siapa itu? Illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Laksanakan oleh kamu karena difardukan kepadamu as-siyam, hakikat puasa. Untuk cita-cita masa yang akan datang tidak bisa terlepas terhadap masa sekarang ini apa yang mampu kita kerjakan. Bicara soal waktu ini, Allah begitu menghargai terhadap waktu sampai membuat judul surah dengan surah Al-Asr. Bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat terhormat karena jangan disia-siakan. Kita belum tentu tahun yang akan datang akan ketemu Ramadan lagi. Ibadah sunat yang kita kerjakan di bulan Ramadan pahalanya sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajib berlipat ganda sampai tidak ada seorang pun yang mampu menghitungnya. Kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Untuk berbuat kebajikan apa saja. Apalagi kalau kita sadar bahwa ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia yang kira-kira umurnya cuma 63 tahun ini. Karena kata Nabi, umur umatku tidak terlalu jauh dari umurku. Umur Nabi seberapa tahun Pak Kiai? Cuma 63 tahun. Jadi kalau ibarat kontrak, kita kontrak 3 tahun. Jadi yang hari ini umurnya sudah 62 tahun. Hati-hati aja. Yang sudah 62 tahun 11 bulan tinggal bulan Syawal. Allah karim. Sementara akhirat itu kata Allah, khalidina fiha abada. Selama-lamanya tidak ada dimensi tahun di sana. Alangkah sedihnya kalau kemudian waktu-waktu yang sangat berguna seperti Ramadan ini tidak kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan karena itu Allah membuat judul surah yang sangat penting ini berjudul Al-Asri. Artinya masa. Itu bukan judul-judulan itu. Ya. Judul enggak sembarang judul itu Mas. Mbak Yu, itu judul yang benar-benar judul itu. Melalui judul ini kita diingatkan introspeksi. Apalagi Allah menggunakan kalimat al-asri. Ada sholat namanya sholat asar. Itu sholat hampir maghrib itu. Ya. Artinya apa? Kalau sudah al-asri waktu asar itu hampir kiamat itu. Sudah zaman akhir zaman. Kalau kata Ronggor Wasito, lek zaman wis teko wali ing zaman. Lanang pengen dadi wadon, wadon pengen dadi lanang. Kebo wis padha nyusu marang gudel. Ya. Biasanya kan gudel nyusu kebo. Ini kebo nyusu gudel, ya. Yang laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki. Orang tua bukan orang anak ikut orang, tapi orang tua ikut anak. Sekarang ini modelnya. Yang tua-tua kayak anak-anak, om-om itu, ya. Kayak jadi anak-anak aja. Kita selalu bicara soal kenakalan remaja, tapi kita nggak pernah menyentuh kenakalan orang tua. Padahal kenakalan orang-orang tua itu jauh lebih berbahaya daripada kenakalan remaja. Yang tua pengen jadi muda, muda pengen jadi tua. Sing wadon pengen jadi lanang, laki pengen jadi perempuan. Perempuan pengen jadi laki. Lek zaman kan zaman edan. Zamannya zaman gila, kalau nggak gila nggak kumanan. Kalau nggak gila kita nggak kebagian. Tapi seuntung-untungnya orang pada zaman edan ini adalah orang yang tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarugi-ruginya orang asal beriman kepada Allah, ingat marang zat kan murbeng dumati, ingat kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Insya Allah dia tidak akan merugi. Karena itu peringatan Ronggo Warsito itu sebenarnya ungkapan dari surah Wal Asri. Wal Asri. Allah memperingatkan kalau sudah terjadi waktu asar, waktu ternyata waktu di mana hari sudah hampir kiamat. Kata Al-Quran, innal insana lafi khusrin. Ini ada kalimat am di sini. Ada am bil alif wal lam. Innal insana, semua manusia tanpa terkecuali, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, laki, perempuan, keturunan orang besar, keturunan orang kecil, sama kakek-kakek, nenek-nenek,
kanak-kanak, semua sama. Semua sama. Kiai, santri, pejabat, rakyat, direktur, tukang jual bubur. Ya. Semua sama. Apa kata Al-Quran? Lafi khusrin. Semuanya dalam keadaan merugi. Merugi semuanya dalam kondisi seperti itu. Mengapa? Banyak orang yang gila sekarang ini. Banyak orang-orang yang tidak sadar lagi akan betapa kehidupannya cuma sementara. Nah, itu kemudian Al-Quran berikan terapi. Yang tidak lupa, yang tidak rugi itu hanya 3 kelompok. Hanya 3 kelompok. Siapa itu? Illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Laksanakan oleh kamu karena difardukan kepadamu asyam, hakikat puasa. Puasa yang tidak sekedar mengendalikan nafsu makan minum. Puasa yang tidak sekedar mengendalikan nafsu hubungan suami dan istri. Tapi puasa yang mampu meredam seluruh nafsu ammaroh kita. Mengurangi marahnya, mengurangi berburuk sangka kepada orang lain, mengulangi berhambur-hamburan. Ini datang bulan puasa belanjanya malah lebih besar. Ya. Makanya cuma 2 kali, tapi belanjanya lebih lipat 2 kali. Ya apa ini? Ini bukan puasa itu. Poso, popo kerso itu namanya ya. Maksudnya bulan puasa itu bulan pengendalian. Kata belanja harus dikendalikan. Untuk apa? Ya, kalau mungkin ya untuk membiayai keluarga dan kerabat kita. Tapi kalau seandainya keluarga kalau tidak sudah kaya, bantu orang lain yang masih membutuhkan kepada kita. Masih banyak keluarga kita, sanak famili dan handai tulan kita yang memerlukan bantuan daripada kita. Illal ladzina amanu. Maka kemudian kalimat iman itu selalu dikaitkan dengan wa amilus sholihat. Iman sekedar pekerjaan hati, tapi iman juga merupakan pekerjaan seluruh tubuh kita. Karena itu sampai dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, walaupun puasa, enggak makan sehari, enggak minum sehari, tapi kalau malam tukang ganggu rumah tangga keluarga, tukang ganggu lingkungan, itu namanya bukan orang yang beriman. Nah, karena itu kalau seandainya kita membangunin sahur boleh saja, tapi jangan kemudian terus pakai gembreng dipukulin enggak karu-karuan. Dua. Itu bukan orang yang beriman. Waktu puasa kebut-kebutan. Buang. Kuping bedah kabeh rek. Itu namanya bukan orang yang beriman. Mengganggu tetangga. Ya. Boleh Anda ngomong iman, tapi hakikatnya belum orang yang beriman. Mengapa? Masih mengganggu orang lain. Jangan naik motor, jangan mukul-mukul kentongan. Baca Quran itu loh, kurang hebat kayak apa baca Quran. Baca Quran itu kan bacaan yang terbaik itu adalah baca Al-Quran. 1 huruf 10 pahala loh. 1 huruf itu 10 pahala. Lalu sak Yasin berapa pahala itu? Intoh tengah malam di saat tetangga sedang tidur, kita nggak boleh baca Al-Quran keras-keras. Maka itu kepada saudara-saudara kami yang tadarus di masjid-masjid, di musola-musola. Sebaiknya lah kalau pada saat keluarga tetangga sudah mulai tidur, tolong speakernya kecilkan. Kecilkan speakernya. Kalau kita betul-betul ingin puasa kita puasa yang beriman ya. Jangan ibadahnya ibadah formalistik. Mentang-mentang kenceng sak kenceng-kencengnya. Terus akhirnya speaker ditaruh di mana-mana. Boleh. Tapi pada saat orang itu bukan waktu istirahat. Tapi waktu istirahat tutup. Jangan mengganggu orang lain. Falyukrim jar. Berikan hak kehormatan kepada tetangga-tetangga kita. Itu baru yang beriman. Nah, ini illal ladzina amanu. Jikalau kita tidak ingin menjadi orang yang merugi di saat zaman edan seperti ini, puasa tidak boleh hanya puasa formalistik, tapi harus puasa kontekstual. Puasa yang kemudian mampu menerjemahkan bahasa iman dalam bahasa tatanan kehidupan. Tidak hanya sekedar hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Falyukrim doifa. Kalau ada tamu yang datang di lingkungan kita, kita kasih buka puasa kepada mereka. Itu orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang sangat bersih. Mengapa? An-nadzafatu minal iman. Syatrul iman. Minal iman. Ya. Ada yang mengatakan kebersihan itu separuh iman. Ada yang mengatakan kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kalau puasa, kalau kita selaku sholat tarawih, kemudian kita bawa surat kabar, ya tolonglah dibersihkan lagi. Dimasukkan ke tong sampah. Jangan dibuang sembarangan. Bikin kotoran, apalagi kemudian kita buang ke got. Padahal waktunya waktu hujan.
Itu bukan orang yang beriman itu. Puasanya beriman, tapi ininya nggak beriman. Pak Poai mas. Itu loh ya. Sama aja itu. Artinya dapat satu tapi dibuang satu. Malah kadang dapat satu dibuang dua, rugi kita. Nah, ya. Jadi harus kita anukan.